Oke, halo, nama saya Nesya Fitriona. Teman-teman biasanya panggil saya Nesya. Saya adalah salah satu alumni dari jurusan Seni Rupa UNP dan juga alumni dari Pasca Sarjana ISI Yogyakarta. Kegiatan saya hari ini biasanya mengajar di jurusan Seni Rupa, sekaligus juga gentayangan ke komunitas-komunitas juga, dan juga gentayangan ke berbagai kegiatan seni yang diadakan di Sumatera Barat. Orang-orang biasanya kenal belakangan ini saya sebagai penulis dan juga kurator di event yang ada di Sumatera Barat. Tapi sebenarnya saya sudah mengenal seni itu sejak kecil. Jadi dari kecil saya sudah menggambar. Kalau bisa dibilang dari TK saya sudah mulai menggambar. Nah, ketertarikan saya untuk berkarya seni ini memang didahului dari mencoret-coret di kertas. Diawali dengan waktu itu menggambar figur manusia. Dan saya senang juga sekarang dengan kesibukan saya hari ini di jurusan Seni Rupa, saya merasa tersalurkan bakatnya untuk menggambar manusia dengan mengampu mata kuliah anatomi. Jadi kalau dari menggambar sendiri, awalnya itu memang ketertarikannya dengan mengkritik salah satu gambar dari kakak saya sendiri yang menggambar manusia waktu itu. Jadi waktu itu mereka selalu menggambarkan, teman-teman juga, mereka menggambarkan figur-figur yang sederhana. Dan di situ saya mulai tertarik akhirnya untuk menggali lagi seperti apa figur dari manusia itu sendiri. Nah, itu saya selami dari SD, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Dan kebetulan di kelas 4 SD waktu itu saya mendapat apresiasi dari keluarga. Dan akhirnya waktu itu saya dimasukkan oleh orang tua saya ke sanggar. Jadi teman-teman banyak nggak tahu kalau sebenarnya saya sudah memulai menggambar ataupun di bidang seni rupa berkarya itu sejak kecil. Nah, sejak SD, SMP, SMA, saya selalu suka menggambar waktu itu untuk mengisi waktu luang dan juga sebagai luapan ekspresi waktu itu dalam berkarya. Nah, waktu di SMP, SMA, saya cenderung waktu itu bikin komik. Dalam artian di sini karena saya suka komik, suka animasi, waktu itu saya bikin komik. Dan akhirnya saya masuk dan menyelami seni rupa secara mendalam itu waktu di kuliah. Jadi waktu itu saya lulus di jurusan Seni Rupa UNP dan mendapat kesempatan untuk mengenal dunia seni rupa yang ternyata jauh lebih luas daripada menggambar. Nah, waktu itu saya mulai melukis. Jadi kalau melukis itu sebenarnya dari sanggar di SD sudah melukis, tapi hanya sekedar bisa. Tapi ketika di seni rupa saya sudah memperkaya bahwa ternyata seni rupa itu atau dunia seni rupa itu cukup luas. Oke, kalau dari gambar-gambar mungkin tidak seperti halnya teman-teman yang lain mungkin. Kecenderungan yang saya bikin itu adalah lebih kepada asik-asik saja. Jadi kayak misalnya mengisi sketsa, buku-buku sketsa dengan gambar-gambar yang ringan. Tapi itu semacam kebutuhan saya rasa. Jadi memang yang saya rasakan dari kesenangan menggambar itu adalah kesenangan yang natural dan mengalir seperti itu. Seperti halnya kita makan, kita lapar, dan selalu makan sampai sekarang. Nah itu jadi selalu menggambar sampai hari ini itu adalah hal yang menyenangkan. Tantangannya atau mungkin yang saya alami dalam dunia seni menggambar ini dari pelajar sampai ke mahasiswa adalah kalau dulu cenderung bikin-bikin gambar komik. Kemudian di kuliah saya diajarkan untuk banyak menggambar objek-objek yang beragam. Kemudian di hari-hari ini saya merasakan bahwa menggambar itu medianya tidak hanya kertas, tapi kita bisa menggambar dengan media apa saja. Nah, saya selalu menantang diri saya, walaupun mungkin tidak serutin dengan teman-teman yang banyak karyanya. Saya lebih cenderung karena senang-senang meluapkan dari ekspresi. Jadi waktu itu saya awalnya dari komik, kemudian ke gambar realis, lalu saya mulai tertantang. Waktu itu kalau tidak salah ikut pameran di Tambo, saya akhirnya mencoba media menggambar di atas kanvas ukuran 1,5 meter. Jadi pada pameran ini saya akan menggunakan Mika sebagai media saya, dan saya juga akan menggunakan beberapa media lain pendukung sesuai dengan apa yang ingin saya bahas atau yang saya angkat dalam pameran kali ini. Yang ingin saya sampaikan melalui karya saya ini adalah momen ketika pandemi itu membuat manusia berada pada masa yang chaos. Dalam artian di sini ada semacam krisis kepercayaan.
Nah, itulah yang ingin saya sampaikan pada karya saya pada kesempatan kali ini. Saya menggunakan Mika dengan media yang transparan, itu diibaratkan sebagai ketransparanan informasi. Ketika pandemi, sama-sama kita ketahui bahwa informasi itu sangat simpang siur. Di awalnya kita pernah dengar itu, atau mungkin kita sudah mengalami juga di Desember itu, pandemi itu mulai masuk ke Indonesia, atau COVID mulai masuk ke Indonesia. Januari dan Februari orang semuanya takut. Nah, kita atau mungkin saya sebagai salah satu masyarakat awam waktu itu melihat atau mungkin mencari informasi yang mana yang bisa dipercaya. Ketika krisis kepercayaan itu muncul, misalnya ketika stasiun TV, misalnya kita menonton televisi atau mungkin menonton berita yang ada di TV tentang COVID, itu terasa berbeda jauh dengan apa yang kita alami saat pandemi itu. Jadi ada yang mungkin melebih-lebihkan atau mungkin dugaan-dugaan apapun itu jadi terasa bagi kita yang butuh akan informasi yang jelas. Jangan lupa datang ke Pekanan Tumpah yang diadakan dari tanggal 1 sampai 7 Juli 2022 di Taman Budaya Provinsi Sumatera Barat. Pandemi hahaha, lain sakit, lain diobat.